Pemain timnas Indonesia mulai berkumpul untuk persiapan melawan Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg pertama. Tapi ada beberapa pemain yang kondisi fisiknya tidak maksimal seperti Marcelino. Siapa yang akan menjadi pengganti dia? Saya bahas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam sejahtera, salam sehat, selalu lancar untuk segala urusannya. Timnas Indonesia memulai latihan pada hari ini. Saya bikin video hari ini Senin 9 Oktober 2023. Ada 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Dari 26 pemain itu ternyata ada beberapa pemain yang kondisinya tidak maksimal. Di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, gelandang KMSK Deinze, klub Belgia ini mengalami cedera hamstring yang ternyata belum pulih. Dalam pernyataan dari KMSK Deinze, mereka mengatakan bahwa Marcelino pulang ke Indonesia untuk pemulihan, sekaligus memberi dukungan kepada rekan-rekannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah itu artinya dia tidak main sama sekali? Tentu tidak mainnya Marcelino mengurangi kreativitas timnas Indonesia. Seperti sering saya ulas di beberapa video, Marcelino adalah pemain paling berbakat di Indonesia saat ini. Dia adalah pemain kesayangan, bisa disebut kesayangan Sintayong. Kesayangan bukan arti tanpa melihat kualitas ya. Sintayong suka dengan Marcelino karena kualitasnya yang bagus. Dalam beberapa kesempatan Marcelino adalah seperti anak sendiri buat Sintayong. Sering bercanda, sering dijadikan bahan ledekan, gurauan gitu di antara tim. Maka itu Marcelino tetap gabung dengan timnas Indonesia meski kondisinya sedang cedera. Tapi karena ini FIFA Matchday, jadi klub juga melepas dia. Tentu ini membuat Sintayong harus pilih pemain lagi. Karena lawannya Brunei, seperti yang saya sebutkan di video lalu, Sintayong bisa leluasa menurunkan pemain. Di pertemuan terakhir saat Piala AFF 2022, Sintayong malah menurunkan pemain cadangan maksud saya. Pemain cadangan dan berhasil menang 7-0. Tanpa pemain inti pun bisa menang 7-0. Tapi kan ini kita tidak bisa menganggap enteng Brunei Darussalam, walaupun faktanya negara tetangga kita ini selalu jadi bulan-bulanan negara lain. Mereka masih butuh waktu panjang untuk mengembangkan sepak bola mereka. Dan Sintayong pun ingin memetik poin penuh. Maka itu apakah dia langsung memainkan skuad terbaik atau tidak? Waktu cukup panjang dan saya sudah ulas bahwa melawan Brunei adalah kesempatan untuk mencoba seluruh pemain dan tanpa mengabaikan kepentingan taktik untuk menang. Dan karena Marcelino tidak ada, penggantinya cukup banyak. Alternatif bagi Sintayong untuk memilih siapa mengganti Marcelino cukup banyak. Di lini serang aja ada Arkan Fikri, Ricky Kambuaya, Witan, ada Maklok, Sadil Ramdhani. Jadi opsinya banyak sekali. Jadi memang bukan sebuah kehilangan yang besar, cuman kalau ada Marcelino
permainan lebih lebih hidup. Tapi tanpa Marcelino, karena kalaupun dipaksakan lebih berbahaya ya, karena dia lebih dibutuhkan untuk pertandingan yang lebih sulit. Nah, tanpa Marcelino, juga Ivan Jenner, ini kesempatan bagi pemain-pemain pelapis untuk unjuk gigi. Dalam hal ini saya menduga Ricky Kambuaya dan Arkan Fikri akan menjadi starter ya, di samping Mark Klok. Terus Sadli Ramdhani mungkin akan menjadi cadangan atau diberi kesempatan di babak kedua. Saya yakin bahwa seluruh pemain akan diberi kesempatan. Bahkan untuk posisi kiper pun mungkin akan diberi kesempatan main. Karena FIFA Matchday atau saat uji coba saat pertandingan internasional inilah pemain-pemain ini bisa merasakan atmosfer di timnas Indonesia. Maka itu karena kita tidak juga meremehkan Brunei, strategi dan pemilihan pemain yang tepat pasti harus diutamakan. Saya yakin bahwa pemain terbaik dulu yang akan dipakai oleh Sintayong. Apalagi kita main di kandang sendiri. Kita harus memuaskan publik fans Indonesia yang nonton langsung ke Gelora Bung Karno. Yang ingin melihat skor banyak. 10-0 kalau bisa, atau lebih. Ciptakan rekor. Waktu lawan Cina Taipei kan 9-0. Harus bisa melewati itu kalau bisa. Tapi kita sekali lagi tegaskan tidak meremehkan Brunei. Nah, kembali ke soal pemilihan pemain. Sintayong juga memiliki alternatif yang banyak untuk mencoba pemain-pemain anyar gitu. Kita tahu bahwa Wahyu Prasetyo, back PSIS contohnya, dia akan melakoni debut kedua ya di timnas ya, setelah saat lawan Turkmenistan dia dipanggil timnas senior, dia akan melakoni debut kedua. Saya harapkan dia kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil penuh, atau kalau enggak ya mendapatkan kesempatan untuk tampil di pertahanan Indonesia. Dan jelang pertandingan melawan Brunei juga ramai soal pemilihan pemain ya. Netizen mempertanyakan mengapa Egy Maulana dipilih ketimbang Stefano Lillipali. Ini pernah terjadi juga sebenarnya beberapa waktu lalu. Tapi waktu itu Egy cedera sehingga Stefano Lillipali dipanggil. Di uji coba terakhir lawan Turkmenistan, Lillipali juga dipanggil. Tapi saat melawan Brunei, Lillipali yang sudah mencetak 6 gol di BRI Liga 1 malah tidak dipanggil. Konon ini membuat sewot bos Borneo FC juga. Tapi asisten pelatih timnas Novarianto menegaskan bahwa ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Sintayong. Selain kehebatan pemain, ada karakter dan juga attitude. Nah, ini saya tidak mau menjudge apakah memang ada salah satu faktor itu yang tidak disukai oleh Sintayong. Selain Lillipali ada juga soal Yance Sayuri. Sempat dikabarkan cedera sehingga Sintayong memanggil pemain lain ya. Jaki Ashraf yang pemain PSM juga. Tapi ternyata dia main melawan Madura United. Ini lucu juga. Dan apakah dia mendapatkan kesempatan untuk dipanggil lagi, kita tidak tahu.
Yang pasti saat ini dalam beberapa hari ke depan Sintayong akan menyiapkan game plan atau strategi siapa dulu yang akan dimainkannya. Dan saya memprediksi bahwa pemain terkuat dulu akan tampil, mungkin formasi 3-5-2 atau 4-3-3 akan dicoba oleh Sintayong. Kalau 3 back, maka pastinya trio asing sepertinya akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Sen Patinama, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot akan tampil lebih dahulu sebagai starter. Sedangkan di kanan, menarik untuk ditunggu apakah Asnawi akan langsung starter atau dicoba dicadangkan dulu. Atau malah Sandy Walsh di kanan gitu, sebagai winger. Lalu di tengah lagi ada Makok, Ricky Kambuaya, Arkan Fikri, dan juga Pratama Arhan. Dan dua di depan yaitu Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Kalau 4-3-3, yang jadi winger tentu kembali ke belakang. Elkan Bagot kemungkinan akan diduetkan dengan Rizky Ridho atau Sandy Walsh. Pernah diuji coba ya. Lawan Turkmenistan juga Elkan Bagot dengan Sandy Walsh. Sandy Walsh jadi starter ya. Dengan Jody Amat waktu itu. Karena Elkan Bagot di tim U23. Dan 3 pemain di tengah tentunya Mark Locke, Arkan Fikri, dan juga Ricky Kambuaya atau Sadil Ramdhani atau Witan. Tapi Witan mungkinan di depan ya. Witan akan berada bersama Rafael Struijk di depan, Ramadan Sananta, dan Witan. Itu kalau 4-3-3. Jadi beberapa hari ke depan Sintayong sudah menyiapkan pemain lebih leluasa, karena mungkin yang terbayang adalah persiapan untuk ronde kedua di grup F, ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana kita satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Itu harus disiapkan juga ronde itu, dan diharapkan saat ronde kedua pemain semua sudah siap, pemain semua sudah siap. Jody Amat bisa gabung, Ivan Jenner bisa gabung, Marcelino sudah pulih. Maka itu lawan Brunei tidak mungkin hanya menurunkan pemain-pemain cadangan, karena ini kesempatan untuk memanaskan skuad yang ada sekarang untuk persiapan ke depannya. Karena boleh disebut ya, tanpa meremehkan lawan, sekali lagi saya harus berulang-ulang mengatakan itu, tapi dengan melawan Brunei, ini kesempatan untuk lebih fleksibel dan membaguskan, menajamkan serangan Indonesia agar menghibur kita dan lebih meyakinkan saat tampil di kualifikasi Piala Dunia yang perjalanannya sangat panjang. Kalau bisa terus itu bisa sampai 2025 baru selesai gitu. Itu tahapan-tahapannya sangat panjang dan berat. Dan kedepannya kan ada pemain naturalisasi juga yang mungkin gabung. Dan menarik juga ditunggu saat lawan Brunei ini adalah kehadiran pemain-pemain naturalisasi. Kalau teman-teman nonton di stadion, maka bisa dilihat tuh sekeliling siapa saja pemain naturalisasi yang hadir, dan kemungkinan mereka lah yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terima kasih. Demikian ulasannya. Salam olahraga.